Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi sistem informasi manajemen dengan materi yaitu mengelola pengetahuan. Adapun subbab yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah ada 4, yaitu yang pertama ada peran dari manajemen pengetahuan khususnya pada bisnis, yang kedua yaitu sistem pengetahuan untuk keseluruhan perusahaan, yang ketiga yaitu sistem pengetahuan kerja, dan yang terakhir yaitu teknik-teknik intelijen bisnis. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nurul Yuliantari dengan NIM akhir 015, yang kedua saya sendiri yaitu Niputulisna Aritewati dengan NIM akhir 022, dan Elizabeth Evani Cortereal dengan NIM akhir 029. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Selamat menonton. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Yuliantari dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari manajemen pengetahuan khususnya pada bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai poin pokok bahasan kita yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah manajemen pengetahuan, di mana pemikiran mengenai manajemen pengetahuan ini berkembang dan digunakan sejak tahun 1990. Nah, para peneliti dan pakar mengenai manajemen pengetahuan yang mulai meneliti dan mengkaji secara akademis dimulai pada tahun 1970-an, yang dimana diantaranya ada Peter Drucker, kemudian di akhir tahun 80-an ada Carl Eric dan Seibi, serta Nonaka dan Taikuchi pada tahun 1990. Nah, manajemen pengetahuan dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh perubahan waktu, ekonomi, sosial, dan teknologi. Di era perdagangan bebas dunia sekarang ini, membuat kesempatan baru dan meningkatkan kompetisi yang merupakan tantangan bagi organisasi-organisasi, khususnya organisasi bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan organisasi bisnis, memanfaatkan perkembangan teknologi dan teknologi jaringan. Nah, disimpulkan bahwa manajemen pengetahuan pun sempat diidentikan dengan teknologi informasi. Kemudian Gupta dan Gufidjara pun pada tahun 2000 pernah berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam keefektifan manajemen pengetahuan yaitu kondisi ekologi, sosial organisasi yang meliputi budaya, struktur, sistem informasi, sistem penghargaan, proses manusia, dan kepemimpinan. Nah, dalam perkembangannya, manajemen pengetahuan tidak lepas dari perkembangan pengetahuan, di mana Donald Clark pernah membagi sejarah manajemen pengetahuan menjadi 4 kategori, yang dimana pertama adalah teknologi, kemudian yang kedua adalah era, yang ketiga adalah paradigma, dan yang terakhir adalah struktur pengetahuan. Kemudian konsep pemahaman pengetahuan memunculkan 5 kerangka dasar, masing-masing pokok tidak menggantikan yang lainnya, tetapi saling membangun dan membentuk sejarah manajemen pengetahuan. Untuk itu perlu dipahami 5 kerangka dasar dalam sejarah manajemen pengetahuan, yang diantaranya yang pertama adalah lahirnya industri pengetahuan pada tahun 1960, kemudian yang kedua adalah era informasi pada tahun 1973, kemudian yang ketiga adalah gelombang ketiga 1980, kemudian yang keempat adalah masyarakat informasi pada tahun 1982, dan yang terakhir adalah 12 pokok ekonomi baru. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen pengetahuan, di mana definisi mengenai manajemen pengetahuan ini dikemukakan oleh beberapa ahli, di mana yang pertama ada Megan Santosus dan John Surnas yang menyatakan bahwa manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai keseluruhan proses pembangkitan nilai organisasi dari modal intelektual organisasi dan aset berbasis pengetahuan. Nah, kebanyakan usaha pembangkitan nilai dari aset tersebut melibatkan seluruh karyawan, departemen-departemen, divisi-divisi, dan bahkan perusahaan lain dalam berbagai bentuk untuk menemukan praktik yang terbaik. Kemudian ahli yang kedua adalah Carl Eric Seibi yang mengemukakan bahwa pengetahuan adalah kecakapan manusia, tidak ada yang bisa mengelola kecuali individunya sendiri. Nah, kemudian ia menyebutkan bahwa menurutnya manajemen pengetahuan adalah seni yang menciptakan nilai dari aset tak berbentuk atau intangible asset. Kemudian ahli yang ketiga ada James Bomer yang menyatakan bahwa suatu proses merangkul pengetahuan sebagai aset strategis agar dapat terus-menerus memacu keuntungan bisnis dan mempertimbangkan pendekatan atau sebuah perusahaan untuk mengidentifikasikan, menangkap, mengevaluasi, meningkatkan, dan membagi modal intelektual perusahaan adalah manajemen pengetahuan. Nah, kemudian dari pengertian-pengertian dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pengetahuan atau knowledge management ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau transfer pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi tersebut. Kegiatan ini terkait langsung dengan perpustakaan yang ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi.
Nah, sedangkan transfer pengetahuan sebagai salah satu aspek dari knowledge management atau manajemen pengetahuan ini dalam berbagai bentuk telah sejak lama dilakukan oleh perpustakaan. Nah, contohnya itu adalah melalui knowledge sharing dalam kerja, magang, pelatihan profesional, workshop, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan pada poin yang pertama, itu ada sistem manajemen konten perusahaan. Nah, para pebisnis saat ini perlu untuk mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur maupun semi-terstruktur. Pengetahuan terstruktur atau structured knowledge ini merupakan pengetahuan secara eksplisit ada dalam dokumen-dokumen formal. Sama halnya dengan aturan-aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku mereka dalam pengambilan keputusan. Tetapi, menurut para ahli, sedikitnya 80% dari konten bisnis organisasi adalah informasi semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, yang ada dalam folder, pesan memo, proposal, surel, urafik, slide presentasi elektronik, dan bahkan video yang diciptakan dalam format yang berbeda dan disimpan di banyak lokasi. Nah, sistem manajemen konten perusahaan atau Enterprise Content Management System ini membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe informasi tersebut. Mereka memiliki kapabilitas untuk menangkap pengetahuan, penyimpanan, pemulihan, distribusi, dan pemeliharaan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan pemrosesan dan keputusan bisnis mereka. Sistem informasi seperti ini meliputi tempat penyimpanan dokumen korporat, laporan, presentasi, dan praktik terbaik. Demikian halnya dengan kapabilitas untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan pengetahuan semi-terstruktur. Nah, sistem manajemen konten perusahaan yang utama juga memungkinkan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber eksternal dari informasi, seperti kabar berita, penelitian, dan untuk mengkomunikasikannya melalui surel, chat pesan instan, kelompok diskusi, dan konferensi video atau video conference. Mereka ini mulai untuk memadukan blog, wiki, dan alat bantu jejaring sosial perusahaan lainnya, misalnya OpenText Corporation, IMC atau Documentum, IBM, dan Oracle Corporation, merupakan para pemasok terdepan dalam bidang perangkat lunak manajemen konten perusahaan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa Barrick Gold yang berkantor pusat di Toronto merupakan penghasil emas yang terkemuka di dunia, menggunakan alat bantu OpenText bagi manajemen konten perusahaan dan untuk mendukung komunitas praktik. Perusahaan yang memiliki 26 tambang yang beroperasional dan 20.000 orang karyawan di seluruh dunia, yang menciptakan dan menyimpan informasi dalam berbagai lokasi yang berbeda atau banyak lokasi yang berbeda. Barrick memerlukan suatu cara untuk memusatkan keahlian organisasi tersebut, membuatnya menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi perusahaan yang sangat penting, dan memastikan bahwa praktek terbaik telah didokumentasikan dan dibagikan. Nah, sentra pengetahuan Barrick merupakan pusat tempat penyimpanan dari dokumen-dokumen mengenai kebijakan, prosedur, standar, pedoman, gagasan baru, dan praktek yang terbaik, serta memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi versi terbaru dari setiap dokumennya. Administrator mengetahui siapa yang mengakses situs dan dokumen manakah yang mereka perlukan. Nah, sistem manajemen konten meliputi alat bantu jejaring sosial seperti wiki, blog, dan forum untuk membantu komunitas. Praktik berbagi pengetahuan mereka atau OpenText pada tahun 2012, sesi interaktif organisasi menyediakan contoh lainnya dari manfaat sistem konten perusahaan. Nah, permasalahan pokok dalam mengelola pengetahuan ini adalah penciptaan skema klasifikasi yang tepat atau taksonomi untuk mengorganisasi informasi ke dalam kategori yang bermanfaat, sehingga dapat lebih mudah untuk diakses. Nah, ketika kategori-kategori untuk memilah-milah pengetahuan telah diciptakan, maka tiap-tiap objek pengetahuan perlu untuk ditandai atau dikelompokkan sehingga dapat lebih mudah untuk dipulihkan. Nah, sistem di manajemen konten perusahaan memiliki kapabilitas untuk ditandai atau menandai. Nah, berinteraksi dengan database corporate dan tempat penyimpanan konten, serta menciptakan portal pengetahuan perusahaan yang menyediakan suatu titik akses tunggal terhadap sumber daya informasi. Pengetahuan yang bergerak dalam bidang penelitian, periklanan, penyiaran, dan hiburan atau entertainment memiliki kebutuhan khusus untuk menyimpan dan mengelola data digital yang tidak terstruktur, seperti foto, citra grafik, video, konten audio. Sebagai contoh, Coca-Cola harus tetap menelusuri semua citra merek Coca-Colanya yang telah diciptakan pada masa yang lalu di semua kantor di seluruh dunia, untuk mencegah adanya pekerjaan redundan dan variasi dari citra merek yang standar. Sistem manajemen aset digital atau Digital Asset Management System ini membantu perusahaan untuk mengklasifikasi, menyimpan,
mendistribusikan objek-objek digital tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem jaringan pengetahuan, di mana sistem jaringan pengetahuan atau knowledge network system ini membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori pada ahli individual dalam perusahaan. Nah, sistem jaringan pengetahuan memberikan direktori secara online dari para ahli korporat dan profil mereka, dengan perincian mengenai pengalaman kerja serta proyek, publikasi, dan gelar pendidikan. Alat bantu pencarian memudahkan para karyawan untuk menemukan para ahli yang tepat dalam suatu permasalahan. Nah, sistem jaringan pengetahuan seperti Hifemin Aksmi meliputi tempat penyimpanan konten yang dihasilkan oleh para ahli. Beberapa kapabilitas jejaring pengetahuan termasuk dalam manajemen konten perusahaan terkemuka, jejaring sosial, dan produk perangkat lunak dalam kolaborasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Niku Tulisna Aritiawati dengan NIM akhir 022 nomor absen 4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan materi yaitu kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Di mana untuk sumber daya pengetahuan di luar perusahaan, social bookmarking mempermudah mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan bagi para penggunanya untuk menyelamatkan bookmark mereka pada laman web di suatu situs-situs publik yang mereka miliki dalam suatu perusahaan. Di mana penandaan-penandaan yang mereka lakukan itu dapat digunakan untuk mencari teks dan gambar, serta untuk mendaftarkan penandaan dapat dibagikan dengan orang lain untuk membantu mereka dalam penemuan informasi-informasi yang ingin mereka cari. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan materi sistem pengetahuan kerja, di mana pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan itu terdiri dari perencana arsitektur, ilmuwan, insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi pekerja pengetahuan, di mana pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan itu biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan, di mana dalam suatu organisasi terdapat suatu manajer, di mana manajer itu memiliki peran mereka masing-masing. Adapun 3 peran kunci bagi organisasi untuk manajer yang bekerja dalam organisasi, yaitu yang pertama, di mana manajer itu harus dapat menjaga aliran pengetahuan dan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, pemikiran, sosial, dan seni, di mana seorang manajer itu harus dapat mengikuti zaman, harus dapat bersaing di era digitalisasi seperti sekarang ini, seperti kemajuan teknologi, seni, pengetahuan, dan lain sebagainya, di mana manajer itu harus selalu update dengan perkembangan zaman agar teknologi yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu dapat berkembang sesuai dengan zaman dan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang kedua yaitu bertugas melayani sebagai konsultan intern mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul, di mana yang dimaksud adalah manajer itu harus dapat menjadi seorang wadah bagi para karyawannya. Mereka itu harus mengetahui bagaimana siklus yang terjadi dalam suatu perusahaan, bagaimana kendala, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, agar tahu berita terupdate dan apa yang harus di-upgrade lagi, apa yang harus dikurangi, dan apa yang harus ditambahkan, seperti itu untuk kemajuan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perusahaan, di mana suatu manajer itu harus dapat berubah suatu perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, di mana manajer itu harus dapat mengevaluasi apa yang merupakan menjadi kendala dari seorang karyawan ataupun proses-proses bekerja dari seorang karyawan itu sendiri, seperti mengevaluasi mana hal yang kurang dan mana hal yang lebih itu dapat ditingkatkan, serta mengurangi kekurangan menutupinya dengan kelebihan. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan sistem kerja pengetahuan, di mana kebutuhan yang pertama yaitu kerja pengetahuan membutuhkan sistem perkantoran. Seperti yang pertama yaitu mengolah kata, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan, di mana suatu pekerja pengetahuan itu harus memiliki kemampuan seperti mengolah kata dalam Word, Excel, dan lain sebagainya, serta mengolah angka,
mengolah email, mengkonversi video menjadi konten kreator, dan sistem penjadwalan dalam satu perusahaan. Yang kedua yaitu sistem ini memerlukan kekuatan komputasi dan yang mendasar, di mana seorang karyawan pekerja pengetahuan itu harus dapat menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan yang kompleks. Yang dimaksud grafik-grafik yang rumit itu adalah suatu analisis yang dapat dilihat dan dianalisis melalui grafik-grafik, dan seorang pekerja pengetahuan itu harus memiliki kemampuan dalam menganalisis grafik maupun perhitungan yang kompleks. Baik, selanjutnya yaitu contoh sistem kerja pengetahuan, di mana dalam pekerja pengetahuan itu memerlukan beberapa aspek, yaitu yang berasal dari baris pengetahuan eksternal dari perusahaan dan juga berasal dari platform perangkat kerja yang merupakan sentra kerja dari pengetahuan itu sendiri, di mana pengetahuan tersebut dapat diolah dalam perangkat lunak yang biasanya terdiri dari grafik visualisasi, permodelan simulasi, pengolahan dokumen, dan komunikasi, di mana penggunanya itu dapat mengolah berbagai aspek tersebut untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan analisis untuk kemajuan dari perusahaan itu dalam kemudahan untuk mencapai dari suatu tujuan perusahaan, seperti itu. Sebab selanjutnya yaitu teknik-teknik intelijen bisnis. Yang pertama yaitu sistem ahli. Sistem ahli atau expert system merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Sistem-sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan terampil dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh pihak lainnya dalam organisasi. Serangkaian aturan dalam sistem ahli akan ditambah ke dalam memori atau pembelajaran yang disimpan dalam suatu perusahaan. Nah, strategi yang digunakan untuk mencari atau melalui dasar pengetahuan dinamakan mesin inferensi. Adapun dua strategi yang umumnya digunakan dalam hal tersebut adalah penalaran maju dan penalaran mundur. Nah, pada gambar 11.6 pada slide dijelaskan mesin inferensi dalam sistem ahli. Adapun aturan-aturan yang diterapkan yaitu aturan pendapatan, aturan real estate, dan beberapa aturan lainnya. Baik, di sini saya Elizabeth Evani Cortereal dengan NIM akhir 029 akan melanjutkan presentasi tentang teknik-teknik intelijen bisnis, di mana teknik yang kedua yaitu penalaran berbasis kasus. Di sini, sistem ini mencari dalam database kasus yang memiliki karakteristik masalah yang serupa dengan kasus baru, menemukan kasus yang paling tepat, dan menerapkan solusi kasus lama pada kasus baru. Solusi yang sukses diberi tanda untuk digunakan kembali pada kasus yang baru, dan keduanya disimpan secara bersamaan dengan kasus-kasus lainnya dalam basis pengetahuan. Nah, untuk solusi yang gagal akan dicatat juga pada database kasus yang bersamaan dengan penjelasan mengapa solusi tersebut tidak dapat digunakan. Nah, sistem ini juga memberikan usulan solusi atau diagnosis berdasarkan kasus yang paling mirip yang diperolehnya dari database. Baik, di sini untuk teknik yang ketiga yaitu sistem logika fuzi. Logika fuzi merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat mempresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai yang subjektif. Ini dapat menggambarkan suatu fenomena tertentu atau proses secara linguistik dan kemudian mempresentasikan gambaran tersebut di dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Nah, organisasi ini dapat menggunakan logika fuzi untuk menciptakan sistem-sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana terdapat ketidakjelasan linguistik. Nah, di sini terdapat pengendalian temperatur berdasarkan logika fuzi. Nah, logika fuzi ini dapat mempresentasikan temperatur yang bervariasi dalam suatu aplikasi komputer untuk mengendalikan temperatur ruangan secara otomatis. Nah, istilah ini akan ditetapkan dengan tidak tepat, sehingga teman-teman bisa melihatnya pada gambar. Temperatur sejuk berada di antara 45 derajat hingga 70 derajat, meskipun temperatur sangat jelas sejuk di antara 60 derajat hingga 67 derajat, dengan catatan bahwa pengertian sejuk tersebut tumpang tindih dengan pengertian dingin atau normal. Untuk mengendalikan lingkungan ruangan dengan menggunakan logika ini, maka pemrogram akan mengembangkan definisi yang tidak tepat yang sama untuk kelembapan dan faktor-faktor lainnya.
Di sini aturan-aturan akan meliputi salah satunya yang menyatakan bahwa jika temperatur adalah sejuk atau dingin dan kelembapannya rendah, sementara angin di luar tinggi dan temperatur di luar rendah, maka akan meningkatkan panas dan kelembapan di dalam ruangan. Komputer akan menggabungkan pembacaan fungsi keanggotaan dalam suatu keadaan yang tertimbang, dan dengan menggunakan semua aturan yang ada, maka akan meningkatkan dan menurunkan temperatur dan kelembapan. Baik, di sini teknik yang keempat yaitu pembelajaran mesin, di mana pembelajaran mesin merupakan suatu kajian bagian program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Nah, di sini sebagai contoh, robot yang mengemudikan mobil sendiri dapat mengendalikan kehadiran dari mobil lainnya atau orang, dan dengan demikian dapat mengubah perilakunya seperti berhenti, berjalan, perlahan, percepat, atau berbelok. Nah, gagasan mengenai program komputer yang belajar sendiri, memperbaiki sendiri bukanlah hal baru, dan telah menjadi bagian dari bidang kecerdasan artifisialnya setidaknya sejak tahun 1970-an sampai 1990-an. Namun, pembelajaran mesin sangat kurang mampu untuk memproduksi perangkat yang berguna atau memecahkan permasalahan yang menarik dalam dunia bisnis. Pembelajaran mesin telah meluas dalam 10 tahun terakhir ini karena pertumbuhan dalam daya komputansi yang tersedia bagi ilmuwan dan perusahaan serta penurunan dalam biayanya, seiring dengan kemajuan dalam desain algoritma, database, dan robot. Internet dan data yang besar yang tersedia di internet membuktikan pengujian yang sangat bermanfaat dan menyediakan dasar bagi pembelajaran mesin. Baik, di sini pembelajaran mesin dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaringan neural. Jaringan neural ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit, sangat sulit untuk dipahami, di mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Jaringan neural ini menemukan pola-pola dan hubungan dalam sejumlah data yang sangat besar, yang menjadikan terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk menganalisisnya. Jaringan neural ini akan menemukan pengetahuan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memperbandingkan pemrosesan dari pola-pola biologis atau otak manusia. Jaringan neural ini mempelajari pola-pola dari kuantitas data yang besar dengan menyaring melalui data-data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi kesalahan model itu sendiri berkali-kali. Kemudian yang kedua yaitu algoritma genetika, di mana algoritma genetika ini bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Mereka didasarkan pada teknik-teknik yang diinspirasikan dengan biologi yang evolusioner seperti misalnya turunan, mutasi, seleksi, dan persilangan. Nah, algoritma genetika ini bekerja dengan mempresentasikan informasi sebagai suatu deretan. Algoritma genetika mencari populasi dari deretan yang dihasilkan secara acak dari angka biner untuk mengidentifikasi deretan yang tepat yang mempresentasikan kemungkinan pemecahan terbaik bagi permasalahan. Sebagaimana pemecahan akan berubah dan bergabung, maka yang terburuk akan disingkirkan dan yang lebih baik akan bertahan untuk dilanjutkan dalam menghasilkan pemecahan-pemecahan yang lebih baik. Kemudian di sini teknik yang kelima yaitu agen intelijen. Teknologi agen intelijen akan membantu pembisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Nah, agen intelijen ini merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa intervensi secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi seorang pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Nah, agen menggunakan basis pengetahuan yang dipelajari atau dibangun untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mengambil keputusan dalam kepentingan pengguna, seperti menghapus email sampah, menjadwalkan janji pertemuan, atau bepergian dengan menggunakan jaringan yang saling terhubung untuk menemukan tarif pesawat yang paling murah ke California. Terdapat banyak penerapan agen intelijen saat ini dalam operasi, di mana perangkat lunak aplikasi, sistem email, perangkat lunak komputasi mobile, dan alat bantu jaringan. Baik, teman-teman bisa melihatnya pada slide terdapat gambar agen intelijen dalam jaringan rantai pasokan PNG. PNG ini yaitu Procter & Gamble. Procter & Gamble ini menggunakan permodelan berbasis gen untuk meningkatkan koordinasi di antara para anggota yang berbeda dari rantai pasokannya dalam menanggapi perubahan dalam kondisi bisnis.
Membuat model rantai pasokan yang rumit sebagai suatu kelompok dari agen yang semi-mandiri mempresentasikan komponen-komponen rantai pasokan individual seperti truk, fasilitas produksi, distributor, dan gerai pengecer. Perilaku dari tiap-tiap agen akan diprogram untuk mengikuti aturan yang meniru perilaku yang sebenarnya, seperti melakukan pesanan barang ketika kehabisan persediaan. Simulasi dengan menggunakan agen akan memungkinkan bagi perusahaan untuk menyelenggarakan analisis bagaimana jika terhadap tingkat persediaan, kehabisan persediaan di dalam gerai, dan biaya transportasi. Nah, dengan menggunakan model agen PNG ini, maka PNG menemukan bahwa truk-truk akan sering diberangkatkan sebelum terisi penuh. Meskipun biaya transportasi menjadi lebih tinggi dengan menggunakan truk yang hanya terisi sebagian saja, tetapi simulasi menunjukkan bahwa gerai pengecer yang kehabisan persediaan tidak sering terjadi. Dengan demikian, akan menurunkan jumlah penjualan yang hilang, yang mana akan lebih besar daripada menutup biaya distribusi yang lebih tinggi. Permodalan berbasis agen telah membantu PNG menghemat 300 juta US dollar setiap tahunnya atas investasi yang nilainya hanya kurang dari 1% dari jumlah tersebut. Baik di sini untuk teknik yang terakhir yaitu sistem AI hibrida, di mana algoritma genetika, logika fuzi, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi yang terbaik. Nah, sistem-sistem ini disebut dengan sistem AI hibrida. Aplikasi hibrida ini pada bisnis terus bertumbuh dan semakin berkembang, di mana di produk-produk yang telah kita ketahui, yaitu Hitachi, Mitsubishi, Ricoh, Sanyo, dan yang lainnya, mulai memadukan AI hibrida dalam produk-produk seperti peralatan rumah tangga, mesin pabrik, dan peralatan kantor. Dan juga Matsushita telah mengembangkan mesin cuci neurofuzi yang memadukan logika fuzi dengan jaringan neural. Dan juga Nikko Securities telah menjalankan sistem neurofuzi untuk meramalkan pemeringkatan obligasi yang dapat dikonversi. Baik, itu dari pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Dan untuk yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, dapat berdiskusi melalui grup WhatsApp. Presentasi kami tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.